bisa mengenai jantung. Oke, satu itu ya. Jadi komplikasinya ke jantung. Dua enggak? Ya, nah itu jadi itu loh ya pembuluh darah kita. Tambahan gini ibu bapak ya, kalau kita itu kerja keras, tensinya tinggi, jantung juga bekerja lebih keras ya. Nah jantung yang bekerja lebih keras kayak otot ini bu ya, kalau otot kita ini digerakkan keras, lama-lama pun membesar, kira? Belum, 30 menit katanya, ya mbak. Udah banyak, saya udah ngomong banyak banget ini loh. Kayaknya saya udah banyak sekali ngomong ya. Materinya sudah padat. Oh ya, pokoknya jangan banyak-banyak, yang penting kan ceritanya aja ya bu ya. Oh ceritanya aja, saya itu cerita mana-mana gitu aja ya pak ya. Kalau hipertensi harus ngerti lah, darah tinggi gitu aja gitu ya. Minum obat, ya. Nah sekarang terakhir komplikasinya ya pak ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan, kenapa hipertensi ini mendapat perhatian? Karena salah satu penyakit yang banyak komplikasi. Komplikasi itu mengakibatkan ya sakit lainnya, ya. Nah apa saja komplikasinya, ya? Apa mbak? Ya. Nah jadi tekanan darah tinggi, ya. Ada beberapa. Satu, ya berpengaruh terhadap ini aterosklerosis itu pembuluh darah bu, ya pembuluh darah terutama pada pembuluh darah jantung, oke? Itu gangguan fungsi jantung, pembengkakan jantung, oke? Lama-lama akhirnya jadi lemah jantung, oke? Itu yang pertama. Lanjut ya, jantungnya bengkak itu bu, ya. Nah jadi jantungnya bengkak, lemah, ya, membesar, gemuk pun, buat kerjanya menjadi lemah, logikanya gitu aja, ya jantungnya membesar, dia jadi menjadi lemah, ya dia tidak bisa memompa, fungsi jantung kan memompa darah, nah harusnya pompa yang set, gitu ya, sekali buang mungkin 10 liter, nah karena lemah jadi 9 liter, lemah jadi 8 liter darahnya, lama-lama dia semakin sedikit memompa darah, nah, karena darah yang mau sedikit, kompensasinya apa? Ya biar cepat. Harusnya kalau pompa darah, harus buang 10 liter, tapi ini cuma 8 liter. Akibatnya apa? Padahal tubuh butuh oksigen, butuh makanan, maka dia semakin cepat. Kompensasinya jantung berdetak lebih cepat, makanya nanti nadinya naik, ya nadinya jadi deg-degan, jantung jadi cepat, ya cepat apa memompanya, tapi tidak efektif, ya makanya kalau orang sehat itu nadinya diukur itu rendah, yang bagus itu 80, 90 sampai 100 lah. Tapi kalau jantungnya semakin lemah, nanti nadinya semakin tinggi, ya semakin banyak, tapi tidak efektif, ya. Oke saya kok kalau orang itu masa itu cepat, ya nadinya cepat, ya itu ya jantung. Lanjut pak, gagal jantung, ya jadi gagal jantung tadi lemah jantung itu ya. Tapi kalau orang sakit jantung ini bu, itu lebih cenderung panjang, meninggalnya kan mendadak. Ya, jadi sakit jantung itu ada dua, gagal jantung, lemah jantung, jadi dia menggeng-menggeng. Ya, jalan sedikit menggeng-menggeng, kerja capek-capek menggeng-menggeng. Tapi umurnya agak panjang ya. Beda dengan jantung yang istilahnya mungkin apa? Angin duduk, serangan jantung. Nah itu bukan jantungnya lemah, tapi biasanya penyumbatan. Dia penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi sumbatan tersumbat, darah tidak mengalir, terjadi kematian. Tapi kalau ini darah tinggi dia ke arah gagal jantung atau lemah jantung. Biasanya kakinya bengkak, ya pak ya. Mungkin kakinya bengkak itu dicek ini tegok. Ya udem namanya. Karena cairan menumpuk di bawah, jantung tidak kuat untuk memompa. Ya memompa ke atas sehingga terjadi cairan menumpuk di bawah kaki biasanya, ya.
Jadi bengkak dalam tubuh itu kadang-kadang ada beberapa, ya Bu ya. Kalau di kaki bengkak, ya jadi dipencet legok cairan itu biasanya sakit jantung, ya. Kalau yang dipasang ring Nah, apa biasanya? itu namanya tadi serangan jantung, penyempitan pembuluh darah. Ya, yang pasang ring itu yang pertama tadi itu yang sering menyebabkan serangan jantung mati mendadak. Nah, itu makanya kenapa dipasang ring untuk mencegah tadi kematian mendadak. Ya, dia bukan sesak, dia dari dada sakit gitu, ya. Nah, itu namanya apa namanya akibat kolesterol tinggi, lemak, triglycerid ya, masuk gula. Lanjut Pak. Lanjut. 3, stroke. Nah, ini komplikasi ketiga Ibu ya. Ketiga adalah stroke. Stroke itu adalah gangguan peredaran darah di otak. Ya. Gangguan darah di otak pada penyakit hipertensi yang paling sering terjadi perdarahan, pembuluh darahnya besar. Ya. Jadi pembuluh darah itu ibaratnya pembuluh balon ya. Kalau semakin naik tekanannya naik terus besar, ya kayak selang gitu ya. Jadi selang itu oscilasi tebal ya Bu ya. Kayak gampangnya balon aja lah. Ya ketika dia tekanannya naik maka pecah. Tensinya naik, pembuluh darahnya semakin rapuh atau semakin tua, akhirnya pecah. Perdarahan di otak yang paling sering ya. Nah, sehingga terjadi perdarahan yang disebut dengan stroke ya, gangguan. Nah, terjadi perdarahan di otak. Pada otak itu banyak saraf. Saraf bicara jadi nggak bisa bicara, namanya velo ya. Mengenai saraf yang anggota gerak tangan, kaki akhirnya jadi lumpuh separuh atau lemah ya. Nah, itu stroke. Jadi stroke ini ya, hemoragik itu artinya perdarahan. Stroke hemoragik, jadi stroke yang diakibatkan oleh perdarahan. Karena berdarah keluar, ya, kan darahnya nggak bisa ngalir ke pembuluh darah, nggak sampai ke sel-sel tubuh, ya, sehingga terjadi kematian jaringan. Ya, kematian sel tadi, sel berbicara, sel kaki, anggota gerak. Bahkan yang paling berat ketika mengenai fungsi kesadaran, sehingga sampai kadang nggak sadar, disebut koma Ibu ya. Kadang perdarahannya besar, koma nggak sadar. Makanya biasanya kalau orang stroke itu penanganannya dokter ketika sekarang di CT scan ya, namanya CT scan, dilihat perdarahannya, kadang-kadang tindakannya adalah operasi kepala Ibu ya, saraf kepalanya dirusak. Terus dihentikan perdarahannya. Ya, kalau masih memungkinkan, itu untuk perdarahannya sebanyak apa? Kata ya dokter ya. Nah, jangan, kemudian, jadi itu. Udahlah nih kalau penanganan stroke ya Pak ya, medis ya. Nanti kita mencegahnya saja. Nah, terus yang keempat ginjal, ya Bu ya. Jadi darah tinggi yang terus tidak terkontrol bisa mempengaruhi ginjal, ya kan? Karena darahnya kan muter kemana-mana ya Bu ya, ke seluruh tubuh kan? Karena seluruh anggota tubuh kita itu ada pembuluh darahnya, ginjal juga. Nah, lama-lama bisa mengenai ginjal, bisa gagal ginjal. Oke? Itu penyakit-penyakit yang berat semua pembiayaannya, ya, jantung mahal, ginjal mahal, stroke ya kalau berbagi mahal. Makanya pemerintah berusaha untuk mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit hipertensi. Terus Mbak, ada lagi nggak? 5, mata ya. Jadi juga mengenai mata yang disebut paling sering itu merusak saraf mata. Ya, jadi namanya gangguan retina. Retina itu saraf pada mata. Kalau apa namanya hanya lensa bisa diganti ya Bu ya, seperti katarak itu, katarak lensanya diganti bisa. Ya, kelainan lensa mungkin plus minus bisa dikasih kacamata. Tapi kalau darah tinggi ya tadi mungkin ya sama, kalau di perdarahannya di kepala kan stroke. Kalau perdarahannya di saraf-saraf mata
saraf matanya, retina yang rusak, akhirnya tidak bisa melihat, menyebabkan kebutaan. Itu mata. Lanjut. Terus Mbak, intinya itu tadi kan robek perdarahan, matanya jadi buta. Lanjut terakhir, sudah ya. Jadi itu aja lah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pun 3 menit Mbak. Ya, udah juga udah datang nih, ya, apoteknya, laboratnya, ya. Nanti segera bisa dimulai ya. Jadi itu bapak ibu sekalian, ya, kita jaga pola hidup kita, terus minum obat sehingga kita bisa terhindar dari komplikasi hipertensi, ya, jantung, otak, stroke, ginjal, sama mata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan bapak ibu sekalian, diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehingga bapak ibu semua tetap sehat sampai akhir hayat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.